Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rayhana Jasmine Faiha, absen 30, kelas 10-6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pembelajaran kimia yang berisikan 3 materi, yaitu penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr pada suatu unsur dan penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode unsur golongan A dan penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode unsur golongan B. Jadi tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas penentuan konfigurasi elektron Niels Bohr. Nah, kita akan menghitung elektron dari Sn menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr. Di konfigurasi elektron Niels Bohr itu ada 7 kulit, yaitu K, L, M, N, O, P, Q. Dan urutannya itu ada 2, 8, 18, 32, 50, 72, dan 98. Nah, setelah kita tahu kulit-kulitnya itu, kita urutkanlah sampai hasilnya itu yang di sini itu jadi 50. Jadi ada 2 ditambah 2 tambah 8 tambah 8 tambah 18, diinin 8, dan karena masih ada sisa sedikit, jadi di bawah 8, jadi hasilnya adalah 4. Jadi 50 pas. Jadi bilangan akhir itu bisa disebut juga dengan elektron valensi. Jadi elektron valensinya itu adalah 4. Oke guys, mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode unsur golongan A. Ini udah ada contohnya guys. Nih. Terus kalian bingung gak sih kenapa ini bisa 1S pangkat 2 gitu? Nah, jadi itu satunya itu adalah kulit, S-nya itu subkulit, dan ininya elektron. Gimana sih cara iniannya? Cara bisa biar berurutan kayak gini, itu aku biasa menggunakan cara ini kayak gini. Jadi 1S itu ada 7 sampai 7S. Habis itu kita lanjut ke 2P, 2 dari 2S, sejajaran nama 2S sampai 7P. Dan lanjut kita ke 3D. 3D itu dimulai dari 3P sampai 6D. Habis itu yang terakhir ada 4F sama 5F. Dia cuman ada di 4 sama 5 doang. Nih. S sama P sama D sama F itu apa sih? Itu adalah subkulit dari mekanika kuantum gitu. Dan kalau misalnya 1S itu elektronnya itu 2, dan kalau misalnya P itu elektronnya 6, kalau D itu elektronnya 10, dan yang terakhir F itu elektronnya adalah 14. Oke, kita kembali ke pembahasan yang tadi, atau contoh soal yang tadi. Kita akan mencari 31 GeA. Nah, kita akan pecahkan seperti yang Niels Bohr tadi, cuman ini bedanya mekanika kuantum. Nah, habis itu setelah kita hitung, kita hitung itu dari pangkatnya. 2 ditambah 2 ditambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10 tambah 1 itu sama dengan 31. Nah, kenapa akhirannya itu 4P1 bukan 4P6? Karena sisanya itu adalah 1. Jadi kita harus taruh 1 di sini. Nah, lanjut lagi, kita ke bilangan utamanya kuantum. Bilangan utama kuantum itu adalah 4, karena di sininya adalah 4 terakhirnya. Ini angka terakhir sudah saya gariskan. Nah, itu hasilnya 4. Nah, azimutnya itu adalah 1, bukan dari elektron ini, tapi dari P-nya, dari subkulitnya. Karena P itu sama dengan 1, sedangkan S itu sama dengan 0, D itu sama dengan 2, F itu sama dengan 3. Lalu kita ke magnetik. Kita akan mencari magnetik. Nah, kalau subkulitnya P,
kotaknya itu ada 3 dan dimulai dari min 1 sampai plus 1. Kalau misalnya S itu 0 dan kotaknya hanya 1. Kalau misalnya D itu kotaknya 5 dan dari min 2 sampai akhirnya itu adalah plus 2. Kalau F itu dari min 3 sampai plus 3 dan itu kotaknya ada 7. Lalu kita hitung magnetiknya menggunakan jarum. Itu ada jarum atas dan jarum bawah. Kita akan menggunakan jarum atas terlebih dahulu. Nah, habis itu kita taruh sini. Satunya itu dari mana? Dari sininya, dari akhirannya, dari elektron hasil terakhirnya, bilangan terakhirnya. Itu adalah 1. Jadi dia berhenti di min 1. Jadi M itu adalah min 1. Nih. Lalu karena dia berhentinya di jarum atas, jadi S-nya atau spin-nya itu adalah plus 1/2. Setelah itu kita akan mencari golongan dari GA tadi, periode dan golongannya. Cara mencari periodenya itu kita bisa lihat dari iniannya, bilangan terbesar dari kulitnya. Nah, bilangan terbesar dari kulitnya itu adalah 4 di sini. Jadi kita tulis periodenya itu adalah 4. Nah, cara mencari golongannya kita tinggal ini, karena ini P, karena P tidak bisa berdiri sendiri, makanya dia akan membutuhkan S. Jadi kita cari S terdekat di sini, yaitu 4S. Jadi elektronnya kita tambah 2 tambah 1 jadi 3. Jadi golongan itu adalah 3. Terus kenapa bisa jadi golongan 3A? Karena dari P itu sama dengan A. Jadi kita taruh di sini jadi golongan 3A. Seperti itu, guys. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, sama aja kayak yang pembahasan kedua tadi, cuman kita mencari unsur golongan yang B. Dari contohnya juga, di sini kita akan mencari RH, yaitu rhodium. Di sini ada elektronnya tuh 45. Seperti biasa kita cari yang kayak tadi, dan di sini hasilnya tuh 4D7. 4D angka 7. Habis itu kita ke mencari N-nya itu 4, terus L-nya itu 2 karena dia D. Terus kita mencari M-nya, kan seperti yang saya bilang, kalau misalnya magnetik yang D itu ada 5 kotak dan dimulai dari min 2 dan akhirnya itu plus 2. Kita cari magnetiknya dengan elektron terakhir. Jadi kita ini yang jarum atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut, kalau misalnya ini udah semuanya keisi dengan jarum yang arah ke atas, kita pindah lanjut ke jarum yang ke bawah. Jadi 6, 7 seperti ini. Dan dia berhenti di min 1. Jadi M-nya itu adalah min 1. Dan karena dia berhentinya di jarum bawah, jadi sama dengan spin-nya itu adalah min 1/2. Dan kita akan mencari golongannya. Nih golongannya dan periodenya, karena kulit terbesarnya itu 5 ya, 5. Jadi kita akan tulis periodenya 5 dan kita akan mencari golongannya tadi ini D. Karena D itu nggak bisa berdiri sendiri, makanya kita akan mencari S. Nah, S-nya di sini 2 ditambah 7 sama dengan 7, 8, 9. Jadi hasilnya 9. Kan kalau misalnya di golongan itu cuma ada 8, jadi 9 itu dimasukkan ke golongan 8. Jadi hasilnya itu 8B. Kenapa B? Karena D itu sama dengan B. Oke, segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.